Ya. Nah intinya ya kalau berkeluarga tuh kayak sabar, terus sabar, terus Sabar. ya lah. Gue nggak ngerti ya. Begitu gue kenalnya bini gue nih, itu tuh tiba-tiba apa sih ya? Enggak. Apa coba? Terlalu menarik ya? Sifat playboy gue jadi hilang. Halo, Bro Sis. Gimana kabarnya? Kali ini masih di Laki Bini. Gue lakinya. Ini dia. Oke, karena segmen Laki Bini udah lama banget nggak tayangnya. Kali ini kita tuh spesial di Laki Bini. Spesial itu karena tepat di tanggal 29 September kita berdua merayakan Happy Anniversary ya. Jadi kita itu dulu nikah di tanggal 29 September. Betul. Tahun berapa, Beb? 2012. Gue pikir dia lupa. Iya, Pak. Oke, kali ini kita mau sedikit cerita ya. Cerita apa nih? Kita mau cerita, bukannya sharing sih. Kalau sharing itu kesannya kayak apa ya? Udah paling pintar. Udah paling pintar. Jadi kita berbagi pengalaman, bro. Jadi selama 11 tahun ada duka-dukanya. Ada sukanya juga ya. Kita duka-duka. Ada. Mungkin bagi lakinya banyak dukanya kali ya. Ada suka dan dukanya. Nah, sebelumnya terkadang nih, lu pernah nggak nanyain pasangan lu, saat lu udah nikah udah lama nih, kayak sekarang kita mau tanya, kenapa sih lu tuh suka sama gua? alasan bini gua, dia ini mau menikah sama gua. Apa ya? Mungkin ya dulu tuh berpikirnya adalah kita harus mencari seorang pasangan yang setidaknya satu iman, itu satu. Yang kedua, kayaknya bisa diajak maju dan mau saling support gitu loh. Masuk. Itu. Oke. Itu aja sih. Cuma dua? Iya, dua aja lah, jangan banyak-banyak ntar gumoh. Dari fisik gua ganteng apa enggak gitu kagak disebut apa? Kalau dari fisik, kalau ganteng itu kan relatif, atau cantik itu kan relatif. Jadi dibilang ganteng banget juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi ya oke lah ya. Kalau dibawa pergi kemana-mana nggak bikin malu, ya nggak? Ya berarti ganteng lah gua lah. Ya kan kalau dibawa kemana-mana nggak bikin malu. Oh iya. Terus kenapa agak tinggi sih ya kan? Ya berpatokan setidaknya jangan sama tingginya sama saya, setidaknya lebih tinggi lagi dikit gitu kan. Jadi oke dipandang lah. Oke. Tuh kan, pemirsa, menurut lu, gua ganteng apa enggak? Terus kolom komentar ya. Berarti cuman itu alasan utamanya. Nggak ada ini, maksudnya kan kadang-kadang orang tuh biar romantis dulu ya. Alasan apa? Kalau aku alasannya karena cinta. Makan cinta. Bener loh. Kalau nggak ada cinta, itu susah loh. Ini gini loh. Ini cinta itu satu fenomenal, suatu apa ya? Sesuatu yang apa ya? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya kan? Tapi bisa dirasakan. Kalau nggak itu karena ada cinta. Oh, cinta dulu ya? Hah? Cinta dulu. Ya awalnya. Oh berarti sekarang udah enggak ya? Wah nggak bener nih Pak Andre. Enggak. Kalau gue tuh ini gue buka di podcast di Laki Bini baru gue buka nih. Kenapa gue dulu terpincut. Karena gue kan ya dulunya termasuk apa ya, pejuang tangguh. Jadi memang pertama kita cari yang seiman ya bro, pasti ya. Kita kan nama hidup di Indonesia ya. Nggak dipungkiri lah. Jadi kalau nyari pasangan yang itu pasti yang harus seiman dulu. Karena kalau nggak seiman bingung bro. Ibaratnya bingungnya gimana? Kalau lagi makan kan dia doanya apa, gue doanya kagak nyambung, terus bingung. Minimal itu, ya kan? Gue cari yang seiman. Kedua, gue nggak ngerti ya. Begitu gue kenalnya bini gue nih, itu tuh tiba-tiba apa sih ya? Enggak. Apa coba? Terlalu menarik ya? Sifat playboy gue jadi hilang.
Berarti playboy dulu. Karena gue jujur, gue dari dulu tuh nggak pernah, kalau yang anak zaman dulu ya, anak generasi kita ya, gue nggak pernah kosong satu hari pun gitu loh. Gue nggak mau, minimal malam minggu gue ada temen lah gitu loh kan. Bahkan yang nemenin itu angin sepoi-sepoi masih gitu. Tapi bener, semenjak gue kenal atau awal gue kenal ya, awal gue kenal itu, ya itu men, tiba-tiba gue udah nggak mau ngelirik kanan kiri tuh, gue udah kesini aja gitu kan. Terus gimana ya? Iya kan? Itu dia, itu pertama gue liatin. Terus kedua, terus apa ya, gue lihat ini kali ya gitu kan, yang Tuhan kasih gitu loh kali kan, yang bisa kasar apa sih, diturunkan gitu loh. Gue juga ngerti Kayak bidadari. beda dari turun dari kayangan dari surga gitu kan. Itu awal gue tertariknya dari situ. Terus kita sempat pacaran dulu ya, kita pacaran cukup lama ya. Aman. 7 tahun. 7 tahun sih? Iya 7 tahun. 3 tahun. Enggak, aku kenal kayak kamu dari 7 tahun. Lalu 5 tahun sama siapa? Beneran 7 tahun. Hah? 7 tahun. Yang bener. Kerja dia. 7 tahun ya? Aku kerja di kantor lama itu 7 tahun. Oh iya. Dan baru nikah itu setelah kerja di kantor baru. Jadi pindah ke kantor baru, itu baru nikah. Jadi selama 7 tahun di kantor lama itu, pacaran itu masih sama dia. Gitu. Oh iya, sama dia. Jadi, nah ini sekarang gue mau tanya, sekarang gue mau tanya. Ini nih di podcast nih Bever. Selama lu pacaran sama gue, capek. bukan sama pacaran, Lu pernah selingkuh nggak? Karena capek pernah, tapi bukan selingkuh, bukan. Cuma kan pernah nanya WA, jemput enggak gitu kan? Nggak dibales, nggak dibaca. Ya, nggak ada pulsa bro. Terus ya udah kan ada teman kantor yang lu bareng sama gue aja ya gitu. Ya maksud ditolak ya kan dari tongkos ya, dianterin sampai rumah ya seneng-seneng aja, ya nggak? Berarti lu waktu pacaran sama gue pernah selingkuh ya? Alah, kamu juga pernah kan? Nggak pernah. Buy one get one? Buy one get one. Nggak ada buy one get one. Karena seperti yang tadi gue bilang di video gue awal, sejak gue kenal dia tuh kayaknya sifat playboy gue udah hilang gitu bro. Jadi gue udah males lah gitu. Percaya. Kalau yang buy one get one mau beda. Kan bonus. Itu bener loh bro. Jadi ya lu sih percaya nggak percaya, gue juga bingung. Awalnya gue juga bingung ya. Tiba-tiba tuh biasa gue tuh kalau lagi jalan, ya lu tahu sendiri kan, sifat playboy laki-laki pada era-eranya itu kan. Tapi ya sudahlah. Jadi waktu itu kita pacaran, terus habis itu kita nikah ya. Iya. Memutuskan menikah. Iya, itu juga ditanyain dulu. Nah, enggak. Kalau nggak ditanyain juga nggak tahu deh. Ya biasalah. Nah, pertanyaan gue nih. Yang memutuskan atau meyakinkan kamu itu misalnya, oke lah, gue mau nikah nih. Emak gue lah, tanyain. Bukan, masa dari kamunya, berarti nggak ada dong. Ada lah, masa nggak? Nggak, masa dari hatinya. Kan? Oh ya udah, ini memang ini jodoh gue nih gitu. Ini memang gue harus nikah nih sama pujaan hati gitu loh. Kalau gue sih iya, waktu itu gue ya biasalah karena kita bukannya kita ya, kita orang beragama ya, dan gue agak-agak agamais juga ya. Di situ kan biasa lah kalau kebetulan kan gue Katolik ya, jadi kalau di Katolik itu gue selalu bawa dalam doa ini bener nggak sih jodoh gue, ini bener nggak sih gini gitu. Terus bener gak? Ya bener lah, ini 11 tahun bro. 11 tahun bro gue nikah. 11 tahun kuat dengan segala emosionalnya, naik turun gitu kan? Ya kan kalau kata-kata motivator kan pernikahan itu apa namanya? Bagaikan detak jantung. Bukan kapal ya katanya, kapal yang goyang-goyang kayak begitu-gitulah, nggak ngerti, pembelajaran seumur hidup lah pokoknya gitu. Pokoknya gue waktu itu meyakinkan, oh iya yakin ini pilihan gue nih, pilihan Tuhan nih. Akhirnya ya udah gue nikah tuh mau. Kalau gimana, bener nggak? Iya bener Ya lah. jadi mesti gue tanya juga nih sampai detik ini nih, apakah dia benar-benar dengan Bener. hati? Gimana nggak bener ya? Ini sebetulnya rahasia nih ya. Cukup saya simpan gitu. Bagaimana sedihnya hati ini gitu Kok sedih kan? sih? Udah serius nih, udah berharap banget pengen nikah gitu kan? Pengen nikah lagi, ya pengen dilamar gitu kan? Terus udah bilang ke orang tua, oke ya udah besok dateng ya sama orang tua gitu. Kirain langsung
Taunya apa? Udah, nggak usah lah. Itu benar. Ini klarifikasi nih. Udah nggak usah lah. Nggak kita ini penting. Jadi gini bro. Nih, coba dijelasin ya. Jadi waktu kita mau ada sedikit drama saat proses lamaran. Nah, jadi gua kan Jawa nih bro. Jadi gua Jawa. Kamu pikir gua Kalimantan? Jadi di Jawa itu banyak tuh, maksudnya masukan ya, karena gue juga anak pertama, belum pernah, ya belum, adik-adik gue tuh gue dulu yang nikah, jadi adik gue belum nikah, jadi belum tahu apa ya, prosesi lah kasarnya gitu loh kan. Jadi banyak yang bilang kalau Jawa itu sebelum melamar tuh kita perkenalan dulu ke keluarga, ya kan. Gue juga nggak ngerti tuh kan, karena gue ikut-ikutin aja, oh iya, jadi gitu yang alasannya. Jadi awal mulanya sebelum kita lamaran tuh biasanya kalau di Jawa katanya nih, bener apa enggak nih orang Jawa nih, tulis kolom komentar ya. Jadi kita sowan dulu, datang ke pihak calon mempelai wanitanya dari pria ke situ, ngobrol-ngobrol, perkenalan lah pokoknya, santai gitulah, keluarga inti. Baru next-nya tuh biasa lamaran kalau di ACC baru lanjut. Terus lanjut. Ya kita mana tahu ya. Karena gini men, lu percaya nggak percaya ya, dalam proses lamaran itu proses yang sakral banget. Sakral banget itu dalam artian, ada loh yang, gue pernah punya teman, tapi nggak sebut nama ya, udah saling cinta, keluarga udah cocok, begitu lamaran ditolak. Ya mungkin dia ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keluarganya. Kalian nanti kayak gitu juga nggak? Udah cocok, semua udah cocok, begitu datang di hari lamaran ditolak bro. Bakat yang lamar kerja ditolak nih, jadi nih karena minta gaji kegedean atau apa kalau kerjaan kan. Nah itu ada juga gitu loh. Nah terus jadilah kita lamaran itu ya. Ya untung jadi. Coba kalau nggak jadi gimana? Ya enggak lah. Itu sampai ada 2 episode jadinya, ya udahlah kita jalanin aja ya. Mau gimana lagi ya kan? Oke. Terus pas kan kita kan prosesi pernikahan itu kita nikah secara Katolik ya. Dan kalau di Katolik itu harus ada namanya kursus ya. Kursus pernikahan dulu sebelum kita nikah. Nah ini ada yang serunya nih. Kamu masih ingat nggak Romo yang waktu ngasih kita kursus? Ingat. Dia nggak inget sih. Aku short memory loss. Itu adalah namanya Romo Segu, masih inget gak? Ayo, Romo Segu. Nah, ini nih serunya nih. Gue bukan apa ya. Biasa nih bro, lo kalau yang Katolik mungkin bisa cerita. Kalau kursus pernikahan atau kanonik itu biasanya itu, ya selain kita dikasih masukan, terus sebenarnya bukan kursusnya ya kalau sama Romo ya. Apa sih namanya? Enggak, kalau kursus kan kita yang rame-rame tuh. Sama apa sih ya, panitia gereja atau petugas apa gitu. Tapi kalau sama Romo tuh kanoniknya. Ya, Nah, di situ tuh ditanyain ditanya-tanyain, itu kita tanyanya nggak berdua, masing-masing. Ya kan? Sendiri-sendiri. Masih ingat yang ditanyain apa? Yakin, cinta. Tapi kalau dia berubah jadi kakek-kakek gimana? Suatu saat kalau misalnya dia nakal, bagaimana? Ya, jawab logika aja lah. Oke, kenyataan. Kalau misalnya udah jadi kakek-kakek ya kan memang udah saatnya jadi kakek-kakek. Udah saatnya jadi kakek-kakek ya. Kalau ternyata dia sudah tidak cinta ya, apa sih? Amsyong. Itu kita pulangkan saja ke orang tuanya ya kan? Untuk apa dipaksa? Ya, enggak. Nah, kalau ya, gua paling konseling dulu. Konseling ya. Sama Romo, ketemu bagusnya bagaimana, minta saran orang tua, gitu kan? Iya. Nah, kalau gue sama Romo itu biasanya tuh Romo agak-agak galak ya biasanya. Dan kebetulan Romo gue dari kemarin senyum-senyum aja. Ya? Enggak, Romo saya gitu kan gue dari Indonesia Timur ya. Orang Timur, orang Flores ya kalau nggak salah. Flores apa Ambon sih? Pak Flores. Nah, itu kan ya mohon maaf ya, bukan jelekan, kadang kan jarang senyum gitu kan ya. Agak-agak deg-degan juga kan begitu gue masuk nih. Tak. Terus gue lihat kan, ini kayaknya sepantaran sama gue nih umurnya nih, usianya kebetulan sepantaran bro. Terus gue tanya, Romo lu seminarinya di mana? Dia di daerah Jogja, gue nggak usah sebut ya, tersponsor lagi. Dia di daerah Jogja, Magelang dan sekitarnya gitulah. Nah kebetulan gue punya teman yang seminari juga tuh, gue tanya, Mo kenal si ini nggak? Begitu gue sebut nama, dia kenal bro. Loh, kamu isi kamu kenal ini? Kenal. Itu siapa? Temen gitu loh. Baru Robo cerita panjang kali lebar. Berarti dia curang nih. Kanoniknya
nggak ditanya-tanya sama Romo, curhat, ngobrol teman lama ternyata. Bukan, jadi Pantesan pulang dari kanonik gak pulang-pulang, udah selesai tuh nunggu di ruang tamu. Terus begitu udah keluar dari ruang tamu masih ngobrol lagi, panjang, lama banget. Wah, enggak, karena gini loh, karena gimana ya, gue punya teman, dia masuk di seminari, yakin ya harapan dia jadi Romo gitu ya. Kadang kita pengen juga tuh nikah sama temen gue juga. Kalau dia jadi Romo, nikah gua sama dia kan enak, gue tinggal ledekin. Bro, enak nikah bro. Ternyata temen gue itu singkat cerita kata Romonya udah keluar dari seminari, makanya itu jadi nggak jadi Romo. dia nggak jadi, makanya kata gua kanonik itu sama Romo dia ngobrolnya nggak terlalu ekstrim bro. Cuman ngobrol, tidak mas kamu mau nikah ya dia. Jadi bro. Jadi nggak nanya panjang kali lebar. Dia bilang begitu kan. Terus ya aman lah, satu sisi gua aman. Daripada dia nanya panjang lebar. Jalur persahabatan. Bukan, karena kan kalau Romo kadang agak apa ya? Karena banyak yang gue dengar cerita dari yang teman-teman gue yang udah kanonik ya, agak ekstrim ditanyain ya kan. Ini. Nah kan gue bingung kalau ditanya, nama kita udah grogi ya kali ya, grogi dan segala macam. Emang kamu pernah grogi? Nggak pernah juga. Ya kalau udah kayak gitu masih ada groginya ya. Ya kan, gue tembak dulu kan, kayaknya seumuran nih, gue tanya dia sebenarnya di mana, ternyata kayak gitu. Mengalihkan dia, mengalihkan. Oke, singkat cerita kita lulus, habis itu kita nikah ya di salah satu gereja di Jakarta. Maksudnya Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Ya, pokoknya sih kita nikah lah di situ lah, nikah ya kayak biasa. Terus habis nikah tuh kita serunya kita langsung terbang tuh ya. Iya. Besoknya kita terbang honeymoon. Jadi kita langsung honeymoon. Kita honeymoonnya di salah satu pulau yang indah di Indonesia. Nggak salah satu pulau sih, Indonesia indah semuanya pulaunya ya. Cuma ini dari semua yang indah pulaunya itu salah satu pulau, itu pulau apa sih kita di situ? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Katanya kan paling nggak, habis dulu mau gue ajak ke Eropa nggak mau. Akhirnya ya udahlah. Kita ke Pulau Dewata. Habis itu kita honeymoon situ ya. Honeymoon, dan di situ bro pertama kali gue ngerasain honeymoon bro. Lu berapa kali? Itu kali pertama juga ya? Kali kedua. Kali kedua. Di mana itu kita honeymoon di situ ya, ngerasain kayak orang-orang pada umumnya ya. Kita honeymoon, jalan-jalan di Bali segala macem. Padahal itu di rumah pasti pada repot bro. Kita tinggalkan. Ya sekarang namanya habis acara nikahan, habis itu kan pasti ada ya cerita-cerita gimmick-gimmickan gitulah, entah sendok hilang, garpu hilang, cateringnya minta ganti. Itu pasti ada bro, lu pasti ngalamin juga kan. Saat habis acara, cateringnya bilang, Pak, garpunya hilang 10, piringnya hilang 5, atau pecah. Itu kan kita yang ganti kan, tapi itu kita udahlah, gue pusing tinggalin. Habis itu udah kita honeymoon, berapa hari sih kita waktu itu? Sebulan ya? Berapa sih? Lupa gue men. 3 hari. 3 hari ya? Hari. Bukan seminggu ya? Oh iya 3 hari bro, ternyata tadi mau seminggu, cuman dia ada kerjaan ya, ada apa ya? Ya kan baru pindah kantor. Oh iya ya, ada pindah ya. Jadi bisa cuti lama-lama. Nggak bisa cuti lama-lama ya. Emang situ yang kantornya sudah lama. Oke, terus kita honeymoon ya udah. Terus akhirnya nih kita udah nikah sampai sekarang ini di tanggal 29 September 2023. Kita tepat yang ke 11 tahun. Dan kita dengan puji Tuhan diberikan buah hati. Buah hati, kita diberikan buah hati, anugerah anak satu. Anak satu. Cowok lagi. Namanya Bagas. Mungkin di video-video gue sebelumnya kalian udah pernah nonton ya konten-konten gue sama Bagas. Itu anak gue. Jadi memang kita baru dikasih rezeki baru satu ya. Karena sih gue rencananya mau 12 bro. Cuman ya balik lagi ya. 12. Susah sepak bola soalnya sekarang. Ya kan kesebelasan sama cadangan satu bro. Yang dikasih satu aja udah bersyukur. Kita bersyukur. Paling nggak dikasih kesehatan, anaknya pandai seperti itu. Pintar, pandai, sehat.
Oke. Terus selama 11 tahun nih, dari kamu yang kita bicara yang jelek dulu ya, yang bagus apa yang jelek dulu ya? Menurut lu yang paling jelek dari gua apa? Selama 11 tahun. Tidak pernah mau mengalah. Itu ada nama Pak Andre. Kalau baik itu ngobrol biasa, ngobrol penting, bahkan yang dari yang penting yang nggak penting banget, pasti dia harus nomor 1. Yang lain harus follower saya. Saya harus nomor 1. Itu adalah Bapak Andre. Pemirsa di rumah juga banyak yang tahu yang kalau wanita itu nggak pernah mau ngalah. Kalau pria tuh ngalah. Tuh, kan ini contohnya nih. Ini contohnya nih. Bukan, kalau gue tuh tipikalnya gini bro. Kalau gue tipikal gini, mungkin nggak tahu ya kebiasaan kali ya. Kalau gue gini, apa ya bisa kasarnya. Ini contohnya misalnya, lu nggak boleh minum dingin, gitu kan? Pasti gue tanya, kenapa gitu loh nggak boleh minum dingin gitu kan? Oh lu lagi sakit bro, oh yaudah masuk di akal gitu loh. Tapi lu minum dingin, tapi nggak ada kasih solusi, nggak ada apa-apanya tuh. Maksud Sudah gua, jelas, saudara-saudara, pemirsa, sudah jelas. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Sudah tahu kan? Oke. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua apaan? Ini udah capek nih, kita habis keluar masak nih ya. Terus anaknya habis lagi main asik. Tiba-tiba iseng banget orangnya. Entah di ya kan? Entah tiba-tiba diapain gitu. Habis itu yang ada, kalau nggak istrinya emosi nih, kesel kan. Kalau nggak anaknya nangis jadinya. Itu, terlalu iseng. Itu dia. Sebenarnya bukan itu bro. Bahkan sama ponakannya juga sama. Sama adanya juga sama. Gitu. Enggak, kalau gue kan orangnya memang suka usil ya. Usil dalam artian, apa sih gue kalau misalnya lagi santai nih, aduh jenuh nih ngapain nih, orang pada ngapain sih? Pada bengong gitu loh. Usil-usil dikit lah, tapi nggak usil banget. Ada lagi? Udah itu doang ya? Jangan banyak-banyak. Nah, kalau dari dia nih, yang paling gue agak nggak suka apa ya? Sering lupa bro. Banyak pikirannya gimana ya, banyak yang diurus, apa-apa pegang sendiri. Kan? Jadinya gitu. Enggak, jadi pas... Enggak, gue gini nih, pernah ada satu saat nih, lupa itu sampai lupa, apa sih namanya itu ya? Ini bro, BPKB. Ingat tapi habis itu. Ya habis itu ingat, tapi lupa naruhnya. Gue sampai berapa ya? 5 tahun nggak bayar ya? Itu memang nggak bayar. Nggak sampai telat berapa bulan doang gitu ya? 1-2 bulan ya. Jadi dia suka lupa bro. Jadi kadang kalau gue ngobrol nih sama dia nih, naruh apa barang apa, gue lupa. Ya udahlah, gue diemin aja karena dia memang lupa. Untungnya dia nggak pernah lupa, gue lakinya bro. Ya kali mau dilupain. Susah nyari. Nah, tapi enaknya kalau dia lupa nih, kayak semalam nih, dia kan agak lupa. Bahkan sampai, padahal gue udah baik loh, laki apa yang nggak baik loh? Suami mana coba? Lu punya suami kayak gue juga nggak? Coba lu liatin. PIN M-Banking gue, semuanya kan gue kasih ke dia nih. Iya kan? Dan dia selalu lupa bro. Padahal tuh udah gue kasih tau tuh gampang banget PIN gue men. Gue kasih tahu, baru gue udah mau bayar, dia balik lagi, dia lupa. PIN-nya apa? Gitu. Itu tandanya kan aku suka nggak membobol. Nanti kalau tiba-tiba ingat, jangan salahkan saya. Oke? Nanti aku akan berkata, aduh, emang aku ingat, aku nggak ingat. Tapi sebelum kita ambil duitnya, transfer. Enggak lah. Nah di situ semalam ya kadang-kadang gue kesel. Cuma dalam hati gue, nah ini dia nih. Bisa kasar, musibah membawa berkah. Apa berkah membawa musibah ya? Jadi ini gue seneng. Ini gue suka lupa. Barusan dari gue kasih tahu, baru gue kasih tahu. Dia lupa. Dalam hati gue seneng juga. Berarti bagus dia sering lupa PIN gue nih. Padahal ya PIN gue ya walaupun dirubah ya pasti dia begitu juga. Dia pasti tahu circle-nya gitu loh. Tapi satu sisi gue seneng juga, asik juga dia lupa PIN. Bisa kasar, ada satu yang menguntungkan lah dari sisi kelupaan. Jadi bisa kasar apa ya? Musibah membawa berkah gitu ya. Oke, itu tadi yang paling kita nggak sukain. Yang paling gue sukain dari gue apa ya? Selama 11 tahun nih. 11 tahun panjang lu men. Iya, kalau disuruh jaga anak ya masih mau.
Ya iyalah anak gua, lu gimana suruh jaga anak kagak mau. Terus orangnya baik, mau nganter, mau jemput, walaupun kadang-kadang telat, tapi effortnya ada gitu. Ya kan? Nah, Kita kan ini harus bro, menghargai, ini, ya ini, kan? ini gua kasih tahu, ini buat pemirsa di rumah juga nih, gua kasih tahu ya. Sekarang gini, sekarang kalau kita jemput istri ya, oke lah, gua suka jemput gitu lah. Maksudnya gini dong, lu sebagai istri nih, gua kasih tahu ya, kita tuh laki lo men, bukan supir lo men. Nih dia kalau mau jemput nih ya, misalnya ini lagi di jalan, lagi di jalan, misalnya dari di mana nih ya, dia jemput nih. Buruan jalan, buruan jalan. Lo gue bilang, lu gila kali ya. Lo kayak tinggal jalan ke rumah. Jadi kita jalan. Misalnya jemputnya tuh kira-kira misalnya butuh waktu dari rumah ke tempat dia jemput misalnya ada setengah jam. Ya lo kan langsung nge-repair, paling enggak. Jadi mesti disuruh cepet. Lah gue perjalanan setengah jam sampai sono dia ada Karena marah. gini, kayak kita minta jemput nih. Misalnya jemput di Bekasi di Revo kan, misalnya nih. Kita kalau kita udah kabarin dari Manggarai, dia udah nyampe, kita belum nyampe dia marah. Ntar giliran dikabarin di tengah jalan, tuh kok kan ngabarinnya kelamaan gitu, jadinya belum nyampe. Nah, tapi kan sekarang serba salah jadinya, iya nggak? Nah kalau urgent lu tiba-tiba gue lama lu yang marah. Ya sekarang kan bingung, mau dikabarin minta jemput dari jauh-jauh tempat kan? Enggak, maksudnya Tunggunya tuh kelamaan. kabarin nih. Istilah kasar kan dia harusnya punya apa ya? Prediksi dong. Kalau dari rumah ke tempat dia jemput tuh misalnya setengah jam. Punya prediksi, oh berarti setengah jam. Saya nggak ngapalin berapa jam, berapa menit dari rumah ke tempat jemput. Ah itu dia tuh. Jadi kadang saya cuma taunya, hey, aku udah nyampe, jemput gitu. iya. Berarti kayak gitu ya. Ya, Oke. Keren, itu ya paling gua ngesel itu. Nah, ada lagi nggak? diajak jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ya, mudah-mudahan ya rezekinya makin banyak, jadi banyak jalan-jalan. Ya. Siapa tahu sekarang masih di dalam negeri gitu kan, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Dari hotel ke hotel. Besok kita pergi lagi yang jauh kan. Ya nggak? Iya. Lalu juga kalau mau bantu gua untuk jalan-jalan, gampang caranya bro. Lo share aja video ini, ya kan? Lo subscribe yang banyak, biar AdSense gua tambah banyak. Karena AdSense gua, nah ini satu lagi men. Ini gue yang gue suka dari bini gua nih satu nih. Hokinya bagus bro. Serius nih hokinya bagus. Lu percaya nggak percaya? Nih akun YouTube gua nih, AdSense yang nggak bisa pakai akun gua men. Dari akun gua, dari rekening gua, nggak bisa. Gue juga bingung dari dulu tuh. Gue sampai konsultasi ke teman-teman ke konten kreator lainnya. Emang itu kayak akunnya ke bini gua gitu loh. Ya kan? Terus sampai semua rekeningnya ke dia. Jadi kalau AdSense yang nanya ke dia men. Larinya ke dia. Tapi belum dapet tuh. Ya waktu itu udah dapet itu banyak. Dia selalu begitu bro. Satu lagi nih, dia suka lupa. Suka lupa gitu, padahal AdSense udah masuk bro. Jadi kalian kalau mau kirim-kirim AdSense aja. Lu perbanyak nonton film gua, video gue ini aja men. Lu subscribe yang banyak. Siapa kita bisa jalan-jalan. Betul. Betul. Nanti Iya, kita kasihkan konten-konten yang bagus untuk Anda. Oke, terus apa lagi ya? Udahlah, gantian lah. Oh iya, gue ganti. Selama 11 tahun yang gue suka dari bini gue itu satu. Dia apa ya? Pinter nyuci, pinter masak, pinter besi-besi. Ya? Makanya gue bilang, kalau ada dua, seru nih. Pinter nyiapin barang kalau pergi-pergi, ya kan? Oh, pernah ada yang lupa kan? Karena gue pernah bro, gue pernah pergi waktu itu ya. Pakai dalaman cuma satu di bawahnya sama dia. Akhirnya kita belilah di jalan. Bukan, itu kan mau berenang lupa. Oh iya, mau berenang lupa tuh ya. Terus, Apa lagi? oke, gue mau tanya lagi habis itu apa ya? Kira-kira nih. Nah, kan tadi kan sama pacaran udah selingkuh. Terus sekarang selama pernikahan 11 tahun. Hah? Gak pernah selingkuh. Lu suka sama cowok lain ada nggak? Kagak ada, itu Beneran? cuma ini Gimik? faktor keberuntungan. Kok beruntungan sih lu gimana Iya. sih sama pacaran? Ya kan beruntung dong. Kan gue nebeng sama orang bisa dianterin hemat duit. Untung dong gue. Duit gue gak jadi buat beli, buat bayar ongkos. Gue bisa buat beli pulsa buat nelpon lo. Oh, ya. Tapi nggak ngapa-ngapain kan dianterin? Ya enggak lah. Oh, kali aja. Ya gue tekor juga. Gue bilang Ya gue nggak ngapa-ngapain. Gue selingkuh. Dia yang macem-macem lagi. Enggak lah. Hidup itu ngapain aneh-aneh. Ya, betul guys. Ini buat Udah gak aneh-aneh aja udah pusing. Apalagi aneh-aneh. Tambah mau pecah kepala. jadi ini juga buat tips and tricks ya. Kadang-kadang gue kalau kalian suka, ya mungkin yang dekat sama gue ya. Kalau gue suka agak-agak
sedikit playboynya keluar, itu sebenarnya gimmick, bro. Itu gimmick. Itu dia yang mengakui ya. Itu kalau demi, dia adalah seorang playboy. itu demi konten dalam doang. hari-hari tidak pernah kosong gitu kan. Sekarang dia bilang gimmick. Jadi gimmick. percayakah Anda? Jadi gimmick karena gini, sekarang itu balik lagi, men. Jadi kita tuh kalau udah berkeluarga, kalau gue gini, laki-laki pasti sama nih, pasti setuju sama gue. Separah apapun laki-laki, sebejat kasarnya ya, lu pasti itu butuh satu tempat yang nyaman. Ya kan, bisa kasar lu pergi kemana-mana, lu pasti balik ke rumah. Iya, karena ada nasi. Ada nasi. Nah, bojoku ini jadi istilah kasar tempat yang nyaman. Ya karena gini, men, karena gue tipikalnya nggak mudah percaya sama orang. Ya kan, karena banyak berbagai faktor pengalaman hidup dan lain-lain lah ya. Jadi gue selalu percaya sama dia. Ibarat kata dia nggak bocorkan segala sesuatunya. Amsong lah gue selama gue hidup, men. Jadi gitu, men. Jadi ya tips and trick ya. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki, oke, lalu bisa segala macam dan lain-lain. Cuman satu, bro, gue kasih pesan. Jadi kita tuh mesti punya satu tempat atau apa tuh yang bikin kita tuh nyaman. Itu adalah keluarga, bro. Nah, di keluarga itu kan dimana kita paling open, ya enggak? Karena ya baik lagi, bro, lu di luar boleh tipu-tipu, bohong. Nah, kalau keluarga lu bohong-bohong juga, lu nggak ada suatu sisi di dunia lu yang nyaman, bro. Nggak ada berkatnya. Iya, nggak ada berkatnya. Kedua, ya cintailah bojoku ini. Ya kan? Ya suka nggak sukanya ya begini. Kadang-kadang kalau lagi tidur, rebutan kursi, kasur, pepet-pepetan segala macem. Dan ya gitulah, tapi ya itulah lika-liku kita selama 11 tahun, terus buat penutup nih, selama 11 tahun. Udahan nih? Udahan? Ada mau nanya lagi nggak? Ada mau ceritain nggak? Oh, pesan-pesan dong. Pesan-pesan. Buat ya, untuk bukan yang ngajarin ya, bro, kita juga masih belajar, tapi berbagi berbagi cerita lah ya. Cerita cinta. Ya. Nah, intinya ya, kalau berkeluarga tuh kayak sabar, terus sabar. Iyalah, harus sabar. Terus saling support. Terus harus bisa diandalkan satu sama lain. Terus ya itulah, mencari kebahagiaan diri sendiri. Kebahagiaan diri sendiri sih? Iya, kita. maksudnya kan. Lu gimana? Ini kadang-kadang nih, gue kadang-kadang bingung juga nih. Bagian diri sendiri. Bagian diri sendiri. Lu gue juga ntar bagian diri sendiri juga ya, bro ya. Lu juga, kan? Ini aneh nih. Nah nih, di podcast Laki Bini nih, kita bongkar nih semuanya nih. Nggak, sebenarnya gue tanya, kamu tuh sebenarnya masih cinta atau enggak sih? Ini cinta nih, kita bicaranya cinta loh. Love melulu. Lu masih cinta gak sebenarnya sih? Coba di sini dulu, biar berasa. Ayo nanti ada closing ya, pas closing. Enggak sih, sekarang gue mau tanya, lu kok nyari kebahagiaan diri sendiri? Gimana tuh? Ya, orang kalau udah nikah gitu. tuh nyari kebahagiaan keluarga, dalam arti suami, ini, istri, anak. Kalau gitu. kita ingin bahagia, pasti kita harus membahagiakan orang juga kan. Misalnya kayak suami, anak, keluarga, orang tua, ya kan. Kalau mereka bahagia, kita bahagia dong, ya kan? Okay. Itu intinya. Setuju. Itu makanya. Penting itu sabar, terus saling support. Ingat, kita harus bahagia juga. Supaya apa? Orang sekitar juga bahagia, kita bahagia. Oke? Ya, oke. Mungkin juga sama dari gua. Tips and trik menjalani rumah tangga. Apa ya? Susah sih, bro. Tapi memang ini mau kasih iya, tips and triknya ya itu aja, sama kayak ini tadi. Sabar. Nah, kalau dipakai urutan ya sabarnya 10 kali lah. Yang 11, poin 11 baru ya itu saling Saling ya. Pokoknya semuanya saling apa sih? Ya saling. Jangan yang mau yang gue dulu lah. Gue dulu lah ya. Iya. Nah, terus kedua, kalau lagi berantem nih, karena suka lagi berantem. Kalau lagi berantem tuh diam aja. Biar nanti nguap sendiri. Paling suatu saat meledak.
Jadi lagi berantem. Tapi balik lagi. Satu apa? Sabar. Jadi apapun bentuknya bro, ingat pasal 1. Apa? Sabar. Jadi lu mau cocok gimana, ingat pasal 1 tuh. Sabar, sabar dan sabar. Karena ya itu men, karena dua kepala yang berbeda, gen yang berbeda, apapun yang berbeda menjadi satu, dan itu ya harus ekstra sabar. Oke. Kayaknya kita udah panjang kali lebar ngobrolin perjalanan hidup yang penting gak penting ya bro. Jadi kalau menurut kalian penting, ya lo tonton. Kalau nggak penting nggak usah lo tonton. Skip aja. Jangan di skip. Oh jangan di skip. Lo share aja ke orang lain. Ini nggak penting nih video apa sih? Lo share aja ke semua tetangga lo segala macem. Ini video apa sih kagak penting? Gua share aja gitu loh. Di share aja bro. Nggak usah ditonton, lo share. Misalkan lo nggak mau nonton, nggak mau subscribe, lo share aja ya. Oke, share. Pokoknya lo share aja. Ini nggak penting video apa sih, jijik banget gue kalau share. Dan intinya sekali lagi, membangun rumah tangga, menjalani hidup rumah tangga itu harus dengan cinta. Apapun itu harus cinta, karena cinta itu mengalahkan segalanya bro. Karena ada yang disebut cinta buta kan. Nah cinta buta tuh paling hebat bro. Dia nggak peduli apapun, yang penting gue cinta sama dia. Ya nggak? Cinta buta tuh cinta yang paling hebat, kalau menurut gue lo. Bener nggak? Cinta lo, jadikan lo kalau membangun rumah tangga jadi cinta buta. Abang jadi cinta, apapun yang diomongin tuh cinta gitu loh kan. Segalapun orang ngomong panjang lebar tuh cinta. Dengan cinta rumah tangga lo jadi buta. Ya Allah. Ya gini bro, jadi kita kadang kasarnya kayak gini, kita kayak konyol-konyolan. Walaupun gue kadang di luar sosok tegap, sosok gimana, tapi ya aslinya gue begini men. Tapi ya kita memposisikan. Ya sekali lagi, pokoknya kita udah nggak mau panjang lebar. Pokoknya ya segala sesuatu. Nah ini dia anak gue. Jadi segala sesuatunya itu intinya jalani aja, nikmati, banyak bersyukur. Oh iya, betul. Banyak bersyukur. Terus kedua, nomor satu yang pertama tuh lo harus dekat dengan Tuhan, ya kan? Ajarin agama, apalagi kita Katolik nih. Katolik kan nggak boleh nikah 2 kali. Iya lo bro, lu yang Katolik lu, bener apa bener nih? Tulis di kolom komentar. Boleh nggak Katolik nikah 2 kali? Nggak boleh. Makanya gue seumur hidup sama lu deh. Oke, intinya ya semua agama pada dasarnya baik. Iya, jadi kita harus banyak bersyukur, banyak berdoa, karena itu semakin dekat dengan Tuhan, ya doanya pasti kan dijauhkanlah hal yang merintang dan lain-lain. Seperti itu. Intinya cinta, dan kalau bisa cinta buta. Benar nggak? Biar hidupnya buta, tapi nggak buta amat ya bro. Pokoknya cinta, ya kan? Love melulu, pokoknya itu kan zaman dulu kan ya. Oke, sampai sini dulu Bro Enis, podcast di Laki Bini. Sekali lagi, menurut lo ini nggak penting, lo abaikan aja, nggak usah lo tonton, tapi lo share aja. Ini nggak penting video ini jelek banget, lo share aja ya. Tapi kalau ini menurut lo bagus, lo klik tombol merahnya, lo subscribe, lo klik like-nya, dan lo share juga dong bro. Karena ini kita berbagi pengalaman. Terus kalau lo punya pengalaman tentang berumah tangga, tulis aja di kolom komentar. Ya minimal kita doakan semoga yang nonton baik-baik aja ya. Sehat selalu dan lancar-lancar. Dan semuanya lah kita berbagi kebaikan. Oke? Oke. Sampai sini dulu. Jangan lupa di like, di subscribe. Laki Bini. Gua lakinya. Gue bininya. Dadah.